Pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, soal TNI berujung polemik. Dalam rapat Komisi 1 DPR bersama TNI dan Kementerian Pertahanan yang digelar Senin tanggal 5 September tahun 2022, Effendi menyinggung sejumlah hal, yaitu mulai dari insubordinasi hingga isu disharmoni di tubuh TNI dan buntutnya, politisi PDI Perjuangan itu dikritik sejumlah pihak, termasuk oleh prajurit TNI. Effendi bahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI dan didesak untuk meminta maaf. Sebut TNI seperti gerombolan. Rapat antara Komisi 1 DPR dengan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin tanggal 12 September tahun 2022, hendak dimulai ketika Effendi menyampaikan interupsi. Dia meminta supaya rapat digelar secara terbuka. Dia ingin rapat tersebut membahas soal insubordinasi dan disharmoni di TNI. Effendi bilang, banyak ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seperti gerombolan. Dia juga membandingkan TNI dengan organisasi masyarakat. Kami banyak sekali temuan-temuan yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan, ini lebih-lebih ormas jadinya tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, kata Effendi. Effendi lantas menyebut, penggerak TNI adalah Presiden dan DPR. Dia mengatakan, TNI hanya alat dan instrumen. Sementara para pimpinannya, merupakan nahkoda sesaat. Oleh karenanya, menjadi tugas para pimpinan dan seluruh prajurit untuk menyelamatkan TNI. Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B? Ini porak-poranda ini TNI, ucap Effendi. Ungkap disharmoni. Dalam rapat tersebut, Effendi juga terang-terangan mengungkap soal disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dia menyayangkan kerenggangan hubungan keduanya. Padahal, Andika dan Dudung sama-sama sudah menjelang masa pensiun. Apa sih yang kemudian dipertahankan? Ego bapak berdua itu, merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak, kata Effendi. Dengan segala hormat, Pak, saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi, Pak, prihatin kita, Pak, lanjutnya. Effendi juga menyinggung kabar yang menyebutkan bahwa disharmoni itu salah satunya dipicu oleh isu gagalnya anak Dudung menjadi taruna Akademi Militer. Menurut dia, tidak seharusnya ihwal ini menjadi perdebatan yang memicu keretakan di tubuh TNI. Dia bilang, seleksi taruna Akmil harus sesuai dengan aturan dan tak ada pengecualian bagi siapapun, termasuk anak jenderal. Sampai urusan anak kasat gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk, kata Effendi. Kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak. Tidak ada diskresi, ujarnya lagi. Effendi pun meminta Andika tegas menyikapi persoalan ini. Sebab, sebagai Panglima, Andika seharusnya menjadi pemimpin utama di tubuh TNI. Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek benek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayangnya punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it, dia apa saya, Pak, saya lapor Presiden. Biar aja gemuruh Republik ini. Ngapain, Pak, kita sandang-sandang semua jabatan kalau tidak ada ketegasan, kata Effendi. Singgung soal Capres. Menurut Effendi, disharmoni di tubuh TNI bukan sekali ini saja terjadi. Hubungan Panglima dengan Kasat kerap tidak akur, bahkan sejak zaman kepemimpinan Muldoko dan Gatot Nurmantio. Hal serupa berlanjut ke era kepemimpinan Hadi Cahyanto, lalu kini Andika Perkasa dengan Dudung Abdurrahman. Padahal, Effendi bilang, para jenderal itu memimpin seluruh prajurit TNI. Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, ucap Effendi. Effendi lantas mengaitkan sikap para pimpinan TNI ini dengan ambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau jadi capres jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya, tandas Effendi. Dikecam hingga dilaporkan. Rupanya, pernyataan Effendi itu berbuntut panjang. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Muhammad Salim Mustafa menyayangkan pernyataan Effendi, khususnya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Panglima Perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan bahwa tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat.
Terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas, bahwasannya prajurit Kodam 17 Cendrawasih sejatinya punya satu komando, yaitu asas komando dalam operasi penggunaan kekuatan kita loyal pada Bapak Panglima TNI, kata Mustafa dalam keterangan tertulis penerangan Kodam 17 Cendrawasih. Senin tanggal 12 September tahun 2022, Jenderal Bintang 2 itu juga menyampaikan bahwa dalam hal pembinaan, prajurit loyal kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Ia mengatakan, moral dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga. Kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam 17 Cendrawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan, kata Mustafa. Mustafa menambahkan, TNI merupakan alat dan pemersatu bangsa. TNI sebagai alat pertahanan negara dan alat pemersatu bangsa, itulah kelebihan TNI khususnya TNI AD, katanya. Imbas pernyataannya, Effendi juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan. Adapun pokok pengaduan DPP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan adalah Effendi diduga melanggar kode etik anggota DPR RI akibat pernyataannya soal TNI seperti gerombolan dan menyinggung isu ketidakharmonisan Andika dan Dudung. Menurut pelapor, Effendi melanggar kode etik bab 2 bagian ke-1 kepentingan umum pasal 2 ayat 4 junto bagian kedua integritas pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara Kasat dengan Panglima TNI, kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Degam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,